Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Puji syukur patut kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya kehendaknya lah acara webinar kali ini bisa terselenggarakan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran tepat waktu teman-teman pada webinar ini. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara webinar hari ini dibuka, maka perkenankan saya untuk mengenalkan diri saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Kanaya Najwa Zahra. Saya di sini selaku sebagai host dan pembicara. Perkenalkan, nama saya Kemalia Maulida. Saya di sini sebagai pembicara. Kenalkan, nama saya Andika Jura Pratama. Di sini saya sebagai pembicara. Kenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Helmi. Saya di sini sebagai pembicara dan moderator. Sebelum webinar ini dimulai, teman-teman diharapkan untuk mengisi link absen terlebih dahulu yang berada di dalam kolom komentar. Baik, jika sudah absen, dengan itu kami akan memulai acaranya dengan tema, jenis, dan karakteristik bencana serta siklus penanggulangan bencana. 1. Pengertian bencana. Bencana merupakan fenomena yang terjadi karena adanya pemicu, ancaman, dan kerentanan, sehingga menimbulkan terjadinya risiko. Menurut Undang-Undang Nomor 24 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga didefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. A. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan angin topan. B. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang diantara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. C. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antara kelompok atau masyarakat dan teror. Selain itu, definisi bencana seperti dipaparkan di atas mengandung 3 aspek dasar, yaitu 1. Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak. 2. Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan-penghidupan dan fungsi dari masyarakat. 3. Ancaman tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka. Bencana dapat terjadi karena 2 kondisi, yaitu adanya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak. Dua, jenis dan karakteristik bencana. Bumi kita adalah planet yang sangat dinamis. Sifat ini dapat dikenali mulai dari rotasi bumi pada proses porosnya, revolusi bumi mengelilingi matahari, pergerakan lempeng-lempeng tektonik bumi, arus laut di samudra, serta berbagai fenomena cuaca di atmosfer. Interaksi antara fenomena pada litosfer, atmosfer, dan hidrosfer dapat menimbulkan dampak yang merugikan serta mengancam kehidupan manusia, sehingga dikategorikan sebagai bencana alam. Mengelompokkan jenis bencana alam berdasarkan penyebabnya sebagai berikut. 1. Bencana alam geologis. 2. Letusan gunung berapi.
3 longsor, 4 gempa bumi, dan 5 tsunami. B. Bencana alam klimatologis. Bencana alam klimatologis merupakan bencana alam yang disebabkan oleh perubahan cuaca. Fenomena yang termasuk bencana alam klimatologis antara lain yang pertama banjir, yang kedua badai, yang ketiga kekeringan, dan yang keempat kebakaran hutan. C. Bencana alam ekstraterestrial adalah bencana alam yang disebabkan gaya atau energi yang berasal dari luar bumi. Bencana ini terjadi karena asteroid, meteorit, dan komet yang melintas di dekat bumi, memasuki atmosfer bumi atau menghantam bumi, dan oleh perubahan kondisi antar planet yang mempengaruhi magnetosfer bumi, iosfer, dan termosfer. 3. Siklus penanggulangan bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Secara umum, perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahap berikut. Yang pertama, tahap pra-bencana. Yang kedua, tahap tangkap darurat. Yang ketiga, tahap pemulihan pasca bencana. Empat, prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, terdapat prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana, yaitu sebagai berikut. 1. Cepat dan tepat. 2. Prioritas. 3. Koordinasi dan keterpaduan. 4. Berdaya guna dan berhasil guna. 5. Transparansi dan akuntabilitas. 6. Kemitraan. 7. Pemberdayaan. 8. Non-diskriminatif. Dan 9. Non-proletisi. 5. Tujuan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana bertujuan untuk A. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. B. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. C. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. D. Menghargai budaya lokal. E. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. F. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan. G. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah kalian menyimak materi yang sudah kami jelaskan, dan sekarang saatnya sesi tanya jawab. Ada yang mau nanya nggak? Mengapa kita perlu mengetahui karakteristik bencana alam? Bentar ya. Akan dijawab oleh apa? Rapik. Karena kita perlu mengenali karakteristik suatu bencana alam. Tujuannya adalah agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam upaya mengurangi risiko terhadap kerugian yang ditimbulkan, seperti kerusakan fisik dan juga kehilangan nyawa manusia. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Ya udah, kalau nggak ada yang mau nanya, kita akhiri aja webinar hari ini. Sekian dari kami, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih teman-teman. yang udah hadir. Sama-sama. Bye. Dadah. Bye.